Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran hanya beberapa jam sebelum masa berlakunya habis. Keputusan ini muncul di tengah situasi yang masih tegang karena belum ada kesepakatan final antara kedua negara dan bahkan ini keputusan Trump sepihak. Kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia di Tanah Suci berlangsung lancar. Suasana haru menyertai langkah awal para jemaah haji Indonesia saat menginjakan kaki di kota Madinah. Memanfaatkan limbah organik untuk dijadikan deterjen pencuci pakaian, kenapa tidak? Salah satu binatu di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten menggantikan deterjen dengan ekoenzim yang ramah lingkungan. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam Newsline bersama saya Marcelina Tumundo. Dan saya Gemma Tanjung, ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dan kita akan awali Newsline dengan segmen Spotlight berikut ini. Pemirsa, di Spotlight yang pertama kita akan bahas terkait dengan pada Selasa kemarin, itu adalah hari ujian pertama tulis berbasis komputer atau UTBK Seleksi Nasional berdasarkan tes SNBT 2026 yang menjadi jalur utama bagi mereka yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Dari evaluasi awal saja pemirsa, ternyata panitia menemukan berbagai bentuk kecurangan di lapangan, mulai dari joki hingga yang memakai teknologi canggih. Jadi pemirsa, ini bukan tanpa alasan panitia memperketat pengawasan sejak hari pertama, khususnya di kedokteran. Kejadian di tahun lalu hampir seluruh kecurangan yang ditemukan atau sekitar 99% berasal dari peserta yang mendaftar ke program studi kedokteran dan kedokteran gigi. Nah, kali ini pemirsa, panitia pusat SNBT menemukan adanya hampir 3.000 data anomali peserta secara keseluruhan. Ya, dan di sesi pertama ujian hari ini pemirsa ditemukan adanya praktik joki. Modusnya berupa peserta ujian tahun lalu yang mengikuti ujian kembali di tahun ini atau menjadi joki pengganti. Orangnya sama tapi untuk dua nama. Sementara kasus lain yang ditemukan, peserta mencoba memodifikasi foto pendaftaran untuk menyembunyikan identitas dari joki asli. Ada juga temuan yang terdengar cukup ajaib pemirsa, karena ada peserta yang memakai alat bantu dengar di dalam telinganya seperti layaknya spy di dalam sebuah film. Nah, sementara itu pemirsa, alat yang ditanam di dalam kuping ini sedemikian rupa diselubungi supaya tidak ketahuan, dan untuk melepaskan alat ini bahkan harus dibawa sampai ke dokter THT. Jadi memang sudah sangat niat begitu ya untuk melakukan kecurangan. Nah, ini tepatnya pemirsa terjadi di kampus Undip Semarang. Selain itu ada temuan lain, adanya sindikat kecurangan yang coba merayu peserta. Jadi ada sindikat dan juga dokumen palsu yang terlibat dalam berbagai modus kecurangan untuk SNBT tahun ini. Dan tentunya terima kasih atas karya seluruh pejabat tak bisa kami sebutkan satu Ya, dan persatu. pemirsa, saat ini kami ajak Anda untuk memantau situasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terkait dengan keberangkatan dari jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci yang akan dilepas langsung oleh pemerintah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama mengawal keberangkatan kloter pertama Jemaah Haji Indonesia Embarkasi Banten tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi pada siang hari ini.
Terdapat total ada 391 jemaah dengan rencana keberangkatan pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat datang calon jemaah haji yang mabrur. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk dapat melakukan sambutan terkait dengan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, MSI. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Prof. Suhmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Kami hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI. Yang kami hormati Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang kami hormati Menteri Perhubungan, Gubernur Banten, Profesor Muhajir Effendi, Penasihat Khusus Presiden untuk bidang haji, Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Haji, serta para undangan dan yang berbahagia para jamaah ini dan yang berbahagia para calon jamaah haji yang insya Allah akan diberangkatkan pada siang hari ini. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang tidak hanya penting secara administratif, tapi juga sangat dalam maknanya, hari yang syarat haru, syukur dan harapan. Hari ini kita melepas kloter pertama jamaah haji Indonesia embarkasi Banten menuju Tanah Suci, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari yang telah lama ditunggu-tunggu. Ada yang menanti bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ada doa yang tak pernah terputus. Ada harapan yang terus dijaga dalam diam hingga akhirnya hari tiba, hari ketika langkah pertama menuju Baitullah benar-benar dimulai. Saya dapat merasakan getaran itu, rasa haru yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perjalanan ini bukan perjalanan fisik, tetapi perjalanan jiwa. Perjalanan menuju titik paling khusyuk dalam hidup seorang muslim. Ibu bapak sekalian, penyelenggaraan haji tahun ini memiliki makna yang sangat khusus. Ini adalah penyelenggaraan haji pertama bagi Kementerian Haji dan Umroh dalam menjalankan amanah besar ini secara penuh. Sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang kami emban dengan penuh kesungguhan. Namun kita tidak menutup kata bahwa perjalanan ini berlangsung di tengah dinamika global, termasuk meningkatnya konflik di Timur Tengah. Situasi ini tentu menghadirkan kekhawatiran baik bagi pemerintah maupun bagi keluarga yang melepas. Untuk itu izinkan saya menyampaikan dengan penuh ketulusan, negara hadir bersama ibu bapak sekalian. Pemerintah hadir, kami terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas terkait, memastikan bahwa seluruh jemaah Indonesia mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan keamanan terbaik selama menjalani ibadah. Itu adalah permintaan dari Presiden yang menekankan keamanan dan keselamatan jamaah menjadi prioritas utama. Kami ingin Bapak dan Ibu berangkat dengan tenang, fokus pada ibadah, serahkan hal-hal di luar itu pada kami untuk mengikhtiarkannya sebaik-baik mungkin. Bagi jemaah yang sabar, yang paling menguatkan, yang penuh kais kepada kita semua. Karena haji bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan sesama manusia. Bapak sekalian, hari ini jemaah haji kloter pertama embarkasi Cipondoh berjumlah 391 orang. Insya Allah mereka sudah siap, baik secara fisik maupun mental. Semoga seluruh jemaah haji ini diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan. Semoga seluruh rangkaian ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa kembali ke tanah air dengan sehat dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh.
Saya kira itu sambutan kami. Mohon Bapak Prof. Dasko nanti bisa memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus menyelepaskan keberangkatan para jamaah haji. Nasrun minallah wa fatkun qorib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Menteri Haji dan Umroh Indonesia tadi sampaikan negara hadir bersama jamaah menjamin keamanan, kenyamanan dan kehusukan ibadah di tanah suci. Amin, amin, amin. Langsung saja kami mohon arahan dari Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SHMH. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah haji yang pada hari ini kloter 1 dari Provinsi Banten yang insya Allah kita akan lepas keberangkatannya. Menteri Haji beserta jajaran, para menteri, Kabinet Merah Putih beserta pejabat kementerian, BUMN dan lembaga yang hadir pada hari ini. Singkat saja bahwa pada hari ini kita akan melepas kloter pertama yang menandakan bahwa sudah dimulainya rangkaian dari pemberangkatan jemaah haji Indonesia yang rutin dilaksanakan pada musim-musim haji dan diadakan pada saat situasi dan dinamika yang ada pada saat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa negara hadir untuk menyertai jemaah haji dan juga kami sampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji yang kita monitor bahwa pada saat ini Kementerian Haji yang pertama kali melaksanakan pemberangkatan haji, petugas pendamping itu selama 1 bulan penuh, kemudian sudah dididik, dilatih sedemikian rupa untuk kemudian mendampingi jemaah haji kita selama di tanah suci. Kemudian kami juga monitor bahwa ada penambahan embarkasi haji menjadi 4, lalu kemudian ada penambahan fast track haji untuk mempermudah jemaah haji kita, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa biaya catering di tanah suci juga turun, sehingga kemudian dengan biaya yang ada insya Allah catering untuk jemaah haji kita akan lebih baik dari yang sudah-sudah. Di samping itu, kartu nusuk yang biasanya dibagikan di tanah suci ini sudah semua dibagikan di Indonesia, sehingga kemudian pemberangkatan menjadi lebih teratur dan terkelola, sehingga tidak ada lagi yang kemudian jemaah dalam satu keluarga atau satu ini terpisah-pisah, sehingga lebih rapi. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang mendalam, dan kepada Bapak, Ibu sekalian jemaah haji kami sampaikan selamat jalan, mudah-mudahan pergi dan kembali dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami melepas kepergian Bapak Ibu sekalian untuk melakukan ibadah haji dengan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan untuk tetap berada di depan podium, Bapak, untuk bisa melepas secara simbolis. Kami perkenankan Pak Sufmi Dasko untuk bisa berada di depan podium, untuk bisa melepas secara simbolis. Mohon berkenan juga kepada Menteri Haji dan Umroh untuk bisa mendampingi. Silakan Pak Sufmi Yusuf untuk kemudian menyerahkan bendera merah putih secara simbolis kepada Ketua Kloter JKB 1 Embarkasi Banten kepada Bapak Muhammad Suryadi Soekardi. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kami persilakan.
Kita akan menyaksikan bagaimana pelepasan kloter pertama jemaah haji Indonesia secara simbolis dengan menyerahkan bendera merah putih kepada Ketua Kloter Embarkasi Banten pada siang hari ini. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Dengan ini kami ucapkan selamat jalan, selamat beribadah kepada kloter pertama Jemaah Haji Indonesia Embarkasi Banten tahun 1447 Hijriah 2026. Boleh beri tepuk tangan. Baiklah, kami persilakan kembali ke tempat Pak Suryadi. Monggo, silakan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua Pengawas Penyelenggaraan Haji Republik Indonesia untuk bisa menyapa langsung Pak Widasto kepada seluruh jamaah didampingi oleh Menteri Haji dan Umroh bersama dengan Menteri Perhubungan, ada Menteri Imigrasi Pemasyarakatan Republik Indonesia turut hadir. Penasihat khusus Presiden Bidang Haji juga, monggo silakan bersama dengan jajarannya. Iya, pemirsa, baru saja kita saksikan pelepasan dari pemerintah pusat diwakili oleh Kementerian Haji dan Umroh serta Wakil Ketua DPR RI untuk melepas kloter 1 dari embarkasi Cipondoh untuk menuju ke Tanah Suci. Dan saat ini yang Anda saksikan adalah pemerintah pusat sedang melakukan menyapa ya Marcel ya, menyapa para jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini dan juga mengucapkan agar ibadahnya lancar dan juga bisa menjaga kesehatan serta bisa kembali ke tanah air dengan ibadah yang sudah sempurna ya hajinya. Ya, dan tadi juga disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh M. Irfan serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad apa saja yang sudah menjadi perbaikan ya hasil evaluasi dari tahun-tahun penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya yang sudah diterapkan berbagai perbaikan di tahun ini. Bahkan ini menjadi tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melaksanakan pemberangkatan ibadah haji untuk jemaah Indonesia. Kita tentu harapkan ya segala doa yang sudah disampaikan tadi tentu bisa terwujud, bisa terlaksana ibadah haji untuk seluruh jemaah Indonesia. Iya, Marcel, untuk tahun ini memang untuk usia jemaah termuda ya di tahun ini ada 14 tahun dan juga untuk jemaah tertua ada umurnya 104 tahun ya untuk tahun ini. Kemarin juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami di lapangan dan sudah ada imbauan juga kepada para jemaah di tahun ini untuk membatasi barang bawaan karena memang sudah disediakan sejumlah perlengkapan untuk para jemaah di Tanah Suci. Kemudian juga ada imbauan karena cuaca yang ekstrim panas di Tanah Suci, maka para jemaah juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan juga tetap melakukan
sadar diri untuk kesehatan masing-masing, terutama untuk mendehidrasi diri sendiri, untuk minum yang banyak, kemudian juga menggunakan alas kaki, serta penggunaan sunscreen. Jadi pemerintah juga sudah mengimbau ya agar para jamaah tidak memaksakan diri ketika hendak beribadah di Tanah Suci supaya bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci nanti. Ya, betul sekali Gemma, dan kita kembali lihat bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, di mana pemerintah dan juga DPR RI ini masih bertemu atau menyapa para jemaah calon haji yang akan berangkat, di mana untuk pelepasan secara simbolis pada hari ini, yaitu untuk kloter ataupun embarkasi Cipondoh, Banten, dan juga ada total 391 jemaah yang tercakup dalam embarkasi Cipondoh yang dilepas pada hari ini. Namun demikian memang per 22 April hari ini ya, Gemma dan pemirsa, ini sudah ada sejumlah jemaah calon haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah, Arab Saudi, sudah berada di Tanah Suci. Jadi ini merupakan pelepasan secara simbolis sebetulnya untuk seluruh jemaah calon haji dari Indonesia. Dan Kementerian Haji dan Umroh juga sudah memastikan ya pemirsa kepada para jemaah serta para keluarga jemaah agar tetap tenang dan juga terus berdoa, karena di tengah situasi geopolitik saat ini bisa dipastikan bahwa Arab Saudi juga sudah menjamin keselamatan para jemaah, terutama untuk transportasi udara, karena mengingat untuk saat ini memang penerbangan Indonesia dari embarkasi Indonesia menuju ke Tanah Suci ini menggunakan pesawat yang direct flight, sehingga dipastikan oleh Kementerian Ibadah Haji dan Umroh bahwa keselamatan jemaah tetap nomor satu, dan saat ini belum ada kendala dari pihak Arab Saudi juga untuk akomodasi para jemaah Indonesia di Tanah Suci. Ayo, ada pemeriksaan apa? Ada angka, Makasih ya Pak. Yang Cipondoh ya Pak? Ya. Jadwalnya pasang senggangan ya. Oke, boleh. Ada banyak yang masuk. Boleh. Ya, ini penting lagi. Ya, siap. Siapa ya? Enggak, langsung aja. Handphone saya pegang sendiri. Kenapa? Pak Aida, aja foto-foto. Masih cerita double put. Hah? Enggak Pak, gampang Pak. Beliau aneh. Ya, pemirsa, kita masih menyaksikan bagaimana pelepasan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci yang digelar oleh perwakilan dari pemerintah Indonesia dan juga DPR RI. Dihadiri langsung dan dilepas langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Hashim, dan juga ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Tadi dalam pelepasan ini dihadiri oleh 391 jemaah calon haji Indonesia dari embarkasi Cipondoh, Banten, yang mana mereka akan diberangkatkan pada hari ini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kemudian juga sudah ada sejumlah perbaikan ataupun evaluasi dari penyelenggaraan ibadah haji sebelum-sebelumnya. Penerapan dari perbaikan itu sudah dilakukan di tahun ini, seperti pembagian logistik, kemudian juga berbagai
flow ataupun alur pemberangkatan jemaah haji yang tentunya disesuaikan dengan situasi geopolitik terkini di Timur Tengah, dan pemerintah Indonesia tentunya terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan keselamatan dari seluruh jemaah haji, terutama adalah jemaah haji Indonesia, di mana pemerintah Arab Saudi juga menjamin bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan berjalan dengan aman, meskipun tentu ada berbagai penyesuaian. Di sini yang mundur atau saya mundur? Saya Pak. Jawabnya dulu. Kalau itu memang karena mereka tidak menggunakan visa haji, dan saya yakin kalau mereka lolos ke sana tidak akan bisa menjalani ibadah haji. Aja. Apa yang lain? Kalau soal makan, boleh dijelaskan terkait dengan makan itu seperti apa? Mereka harus kita dari petugas imigrasi Arab Saudi datang ke Indonesia melakukan pemeriksaan di 4 lokasi, di Suta, kemudian di Makassar, Solo, dan di Juanda. Jadi percepatan kepada jemaah yang akan berangkat, jadi tidak perlu melakukan pemeriksaan lagi pada saat sampai di Mekah. Ya, di sini. 4 embarkasi. Itu sudah hampir 60% dari seluruh jemaah haji yang akan berangkat dari Indonesia. Iya, sampai sekarang itu keseluruhan tim visanya sudah keluar. Total semua saya masih mendapatkan info terakhir. Total semua saya masih mendapatkan info terakhir karena masih kemarin itu kita minta dikurangi yang dari variatan DPR yang lain. Di tengah dinamika global saat geopolitik global saat ini, dari tim kuasa haji DPR dengan penyelenggaraan haji ini yang perdana dan pertama kali ini seperti apa? Iya, kami lihat bahwa penyelenggaraan dari Kementerian Haji yang pertama kali dilakukan oleh Kementerian Haji yang memang baru pertama kali, tadi kan sudah disampaikan bahwa proses-proses yang ada sekarang lebih baik. Tadi sudah 60% jemaah haji misalnya, kemudian tidak harus melalui pemeriksaan di sana. Lalu kemudian kalau kita lihat juga ada penghematan waktu, penghematan biaya catering, kemudian tusuk haji yang kemudian sudah terbagi di sini, sehingga di sana kemudian tidak perlu lagi seperti yang lalu, dan juga visa sudah keseluruhannya sampai dengan beberapa hari lalu sudah selesai, dan saya pikir penyelenggaraan kali ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oke, terima kasih. Mundur. Pemirsa, baru saja kita saksikan pernyataan tadi dari Menteri IMIFAS dan juga Wakil Ketua DPR RI terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026, bahwa hari ini merupakan pemberangkatan pertama dari embarkasi Cipondoh, dan diketahui pemirsa pada tahun ini Indonesia memiliki kuota ibadah haji sekitar 221 jemaah. 221.000 jemaah yang terdiri dari 203.000 reguler dan juga 17.000 lebih untuk haji khusus. Dan untuk tahun ini pemirsa, untuk rangkaian ibadah haji
para jemaah sudah mulai masuk ke asrama haji pada tanggal 21 April 2026 dengan pemberangkatan gelombang 1 dimulai pada hari ini hingga tanggal 6 Mei 2026 menuju ke Madinah dan pemberangkatan gelombang kedua pada tanggal 7 hingga 21 Mei 2026 menuju ke Jeddah. Ya, pemirsa, kami masih punya ragam informasi lain untuk Anda dalam Newsline. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi kedatangan kloter pertama Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci berlangsung lancar. Suasana haru menyertai langkah awal para tamu Allah saat menginjakan kaki di kota Madinah. Pemirsa, kloter pertama Jemaah Haji Indonesia tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Setibanya di bandara, jemaah disambut hangat oleh perwakilan pemerintah Indonesia serta pihak otoritas Arab Saudi. Suasana penyambutan semakin hikmat dengan lantunan salawat yang mengiringi langkah para jemaah sebagai simbol ucapan selamat datang ke Tanah Suci. Isak haru dan air mata tak terbendung terlihat di wajah para jemaah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran proses kedatangan jemaah kloter pertama yang berjalan dengan lancar. Petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia terus memastikan seluruh layanan bagi jemaah berjalan optimal, mulai dari proses kedatangan hingga pemberangkatan menuju hotel. Pemirsa, jelang kedatangan kloter pertama Jemaah Haji Indonesia pada hari ini, layanan kesehatan di Madinah dipastikan sudah siap. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah siaga 24 jam untuk mengantisipasi kebutuhan medis jemaah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menyebut berbagai simulasi terus dilakukan, mulai dari penataan ruangan hingga kesiapan peralatan medis. Kesiapan telah mencapai sekitar 99%. KKHI Madinah menjadi pusat rujukan layanan kesehatan lanjutan bagi jemaah. Penanganan awal dilakukan oleh dokter, kloter, dan tenaga kesehatan di setiap sektor sebelum dirujuk ke KKHI sesuai dengan kebutuhan medis. Untuk mendukung mobilitas pasien, telah disediakan sekitar 10 unit ambulans yang beroperasi selama 24 jam. Lokasi KKHI yang berjarak 3 hingga 4 km dari pemondokan jemaah memudahkan proses rujukan secara cepat. Sistem layanan kesehatan menerapkan mekanisme triase berdasarkan tingkat keparahan. Kasus ringan ditangani di kloter atau sektor, sedangkan kasus lanjutan akan dirujuk ke KKHI. Untuk kondisi darurat, jemaah dapat langsung dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Sebagai fasilitas rujukan lanjutan, KKHI dilengkapi dengan layanan penunjang seperti laboratorium, ronsen, dan USG dengan pelayanan rawat jalan. Kami terus melakukan simulasi terkait dengan pelayanan jelang kedatangan jamaah haji gelombang pertama dan terkait dengan penataan ruangan, alat-alat kesehatan sudah dilakukan dan kami akan terus melakukan simulasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Untuk kloter ini kan melekat di jamaah. Jadi apabila jamaah ada gangguan kesehatan dan memerlukan rujukan, maka dokter kloter ini akan konsul ke sektor atau ke KKHI sesuai kondisinya. Apakah ini dirujuk ke sektor, apakah ini dirujuk ke KKHI, atau bisa langsung ke Rumah Sakit Arab Saudi, tergantung triase. Pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline, segmen Newsline Bisnis untuk Anda. Pemirsa, harga minyak turun dalam perdagangan Asia pada hari Rabu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu. Meskipun ketidakpastian atas perundingan perdamaian di masa depan dan gangguan pasokan membuat pasar tetap waspada. Penurunan harga minyak terbatas karena kekhawatiran atas gangguan pasokan yang terus berlanjut, terutama dengan Selat Hormuz yang masih ditutup. Blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran juga sebagian besar masih berlaku dengan arus kapal melalui Hormuz yang tetap sedikit.
Brent oil futures turun 0,4% menjadi 97,13 dolar Amerika Serikat per barel, sementara West Texas Intermediate atau WTI crude futures turun 0,4% menjadi 88,52 dolar Amerika Serikat per barel pada pukul 12.30. Kedua kontrak bergerak antara wilayah positif dengan negatif di awal sesi. Hormuz adalah titik fokus utama dalam konflik, mengingat bahwa jalur tersebut memasok sekitar 20% dari konsumsi minyak dunia. Gangguan dalam aktivitas pelayaran menjadi pendorong utama harga minyak sejak awal konflik pada akhir bulan Februari. Pemirsa, perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung berdampak pada harga minyak global. Lantas bagaimana dampak dari volatilitas harga minyak mentah dunia terhadap ketidakpastian ekonomi global termasuk pada Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Direktur Policy and Program Indonesian Business Council, Prayoga Wiradi Surya. Selamat siang Pak Prayoga. Selamat siang, senang berada di sini. Baik Pak Prayoga, terima kasih atas waktunya. Pak Prayoga, kita melihat sudah ada perkembangan dari konflik di Timur Tengah atau geopolitik. Meskipun memang belum mencapai satu kesepakatan, tapi bagaimana secara umum melihat respon pasar dari adanya perpanjangan gencatan senjata? Iya, kemarin kan waktu gencatan senjata diumumkan, memang sempat terjadi penurunan harga ya. Saya kira itu indikasi awal bahwa memang ada beberapa pelaku pasar yang melepas sebagian premi risikonya yang sudah dibangun selama krisis. Tadi kita lihat WTI ya, West Texas Intermediate turun 1, sekian persen, tapi waktu pertama kali diumumkan gencatan senjata itu bahkan sempat turun 16% dalam satu hari. Nah ini sinyal bahwa situasi mungkin tidak akan semakin buruk, tapi itu pun sudah cukup memicu reaksi positif untuk jangka pendek. Hanya ini belum akan kembali normal nih. Pasar itu melihatnya ada dua nih, ada satu berhentinya barangkali ya pertempurannya itu sendiri. Yang kedua pulihnya pasokan fisik dari komoditas ini gitu. Nah kita lihat yang pulihnya pasokan fisik ini belum memberikan indikasi yang baik ya. Lalu lintas kapal tanker itu masih turun 95% dari kondisi sebelum krisis. Hanya 2 tanker atau mungkin lebih sedikit yang berhasil melintas dalam beberapa hari pertama setelah gencatan senjata. Nah sejak itu naik turun ya, karena Iran memblokade, lalu Amerika memblokade dan sebagainya. Mungkin itu perkembangan terakhir dari apa yang terjadi di sana dan dampaknya secara global. Nanti kita bisa bicara mengenai dampaknya ke Indonesia, mungkin itu. Iya Pak Prayoga, kalau kita lihat memang untuk saat ini harga minyak tetap naik ya, meskipun Trump memperpanjang gencatan senjata. Apakah ini bukti bahwa memang pasar belum sepenuhnya percaya dengan keputusan Trump? Banyak hal itu belum bisa diselesaikan dengan perkembangan terakhir, termasuk oleh upaya-upaya diplomasi. Misalnya salah satu atau beberapa contohnya, asuransi maritim belum pulih sepenuhnya. Para underwriter itu butuh bukti adanya stabilitas yang nyata, tidak naik turun, tidak situasi yang terlalu dinamis gitu, dan bukan sekedar janji gencatan senjata misalnya. Kita tahu tanpa asuransi kapal itu tidak bisa berlayar atau mungkin mahal sekali. Itu yang pertama. Contoh kedua juga, kalaupun berlayar, prosedur transit masih belum jelas. Perusahaan pelayaran besar itu tidak punya informasi tentang gimana caranya melintasi dengan aman, dan Iran juga belum memberikan panduan resminya. Dan kita tahu Iran juga tidak buru-buru nih membuka selat. Kemarin sempat dibuka lalu ditutup lagi begitu ya. Jadi kita lihat harga-harga ini akan sangat terpengaruh, masih akan berada di posisi di atas gitu sebelum bisa betul-betul turun kembali. Baik, kita juga akan membahas Pak Prayoga bagaimana dampak
dari situasi terkini terhadap harga-harga komoditas di Indonesia, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Newsline Business. Pemirsa, Anda kembali di Newsline Business. Kita akan kembali berdiskusi dengan Pak Prayoga terkait dengan kondisi geopolitik dan dampaknya ke Indonesia. Pak Prayoga, untuk dampak jangka pendek begitu ya pada bulan-bulan ini ke Indonesia, apa yang akan paling terdampak dalam keputusan dari Trump dan juga Iran yang belum juga menyepakati adanya perundingan? Baik, mungkin yang paling pertama terdampak itu adalah energi equilibrium kita selama ini. Kita kan net importer untuk berbagai jenis bahan bakar. Kemudian itu pastinya pemerintah memperhatikan bahwa energi equilibrium terganggu sehingga sekarang bergerak dengan cepat seperti kita bisa perhatikan ya untuk mengamankan pasokan, lalu mungkin meningkatkan reserve, mengganti ataupun memilih bahan baku yang bisa mensubstitusi minyak dan sebagainya. Jadi pasti pertama dampaknya ke energi equilibrium. Secara paralel juga ini akan ada dampak ke ekonomi dan mungkin sosial ya, kehidupan sehari-hari, baik itu di masyarakat maupun di bisnis dengan adanya penyesuaian harga, baik itu harga langsung harga bahan bakar maupun harga-harga yang tidak langsung, artinya akibat dari kenaikan harga-harga bahan bakar tersebut melalui jalur inflasi dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi baik masyarakat daya beli gitu ataupun perusahaan ya, operasinya mungkin akan semakin mahal sehingga mengurangi barangkali produksi atau bahkan menahan investasi gitu. Nah, nanti kita lihat juga bisa ada dampaknya di berbagai sektor, apakah itu transportasi, manufacturing, food security, bahkan karena pupuk juga terpengaruhi oleh kenaikan harga-harga bahan bakar ini, dan yang pasti di sektor UMKM. Ya, Pak Prayoga, kemudian bagaimana pasar sebetulnya melihat sejauh ini ketahanan dari ekonomi Indonesia dengan sudah adanya berbagai sinyal kebijakan untuk penyesuaian harga energi, terutama untuk komoditas non-subsidi. Nah, ini bagaimana pasar meresponsnya, Pak Prayoga? Mungkin pasar meresponnya, bahasa Inggrisnya mungkin nervous ya. Ada kekhawatiran, ada juga barangkali harapan campur aduk karena beberapa berita terakhir seperti ditemukannya cadangan gas yang lumayan raksasa di Kalimantan Timur, lalu barangkali konon katanya keberhasilan diplomasi G2G yang dipimpin oleh Pak Presiden langsung, baik itu ke Rusia atau ke negara-negara lainnya. Namun harapan-harapan ini terus dibayangi oleh kekhawatiran misalnya mengenai yang nomor satu itu pasokan energinya itu sendiri. Apakah betul bahwa kita akan betul-betul punya bahan baku yang cukup di Indonesia seperti itu. Lalu apakah misalnya yang kedua harga-harganya itu akan bisa tetap terkendali dalam rentang yang cukup manageable begitu. Dan yang ketiga paling tidak dari sudut pandang makroekonomi, apakah tidak akan terjadi fluktuasi nilai mata uang rupiah terhadap dolar misalnya yang terlalu tinggi begitu. Nah, ini pasar meresponnya masih penuh dengan kekhawatiran di tengah-tengah beberapa sinyal-sinyal harapan yang mulai ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Prayoga atas analisanya. Semoga kita masih bisa bertahan dan juga tetap menemukan jalan keluar dari kedua negara ini. Terima kasih Pak Prayoga Wiradisuria, selaku Direktur Policy and Program IBC sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline Business. Dan pemirsa, usai jeda headline pukul 15, Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Newsline Business.
Pemerintah masih mengkaji penyesuaian harga minyak kita di pasaran. Pemerintah menegaskan belum ada perubahan harga minyak kita dan masih menunggu perhitungan lanjutan dari BPKP serta pihak terkait. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan penyesuaian harga minyak kita masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan. Penyesuaian harga akan dihitung secara menyeluruh bersama BPKP dan instansi terkait lainnya. Zulhas mengaku sempat terjadi peningkatan permintaan akibat program bantuan pangan selama 2 bulan yang mencakup 33 juta penerima dengan alokasi 2 liter per bulan. Hingga terjadi penurunan kuota di pasar tradisional. Kedepannya pemerintah berencana menggunakan berbagai merek minyak dengan harga yang sama dalam program bantuan agar distribusi minyak kita tidak terganggu. Maksudnya saya cerita, minyak kita itu asalnya dulunya minyak curah. Dulunya itu nggak ada minyak kita kan. Itu di pasar-pasar tradisional itu pakai drum. Itu orang dicurah belinya. Karena kejorok kita rubah pakai packaging namanya minyak kita. Jadi minyak kita itu aslinya untuk di pasar tradisional. Sekarang kita minta yang besar menyalurkan itu yaitu Bulog untuk di pasar-pasar itu. Nah, kenapa naik kan gitu pertanyaannya? Kok naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan 33 juta kali 2 bulan kali 2 liter pakai minyak itu. Nah, sekarang kita berubah bantuan pangan nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama, tentu kita akan minta kepada produsen sehingga minyak kita tidak terganggu di pasarnya, ya jelas ya. Nah ini hati-hati nih kalau nggak paham nih nanti kan salah kulitnya. Pemirsa, ketersediaan minyak kita di pasar Rasa Mala, Kota Semarang cukup terbatas, sementara harga jualnya tembus Rp22.000 per liternya. Berikut laporan jurnalis Metro TV Ica Ervina dan juru kamera Wahyu Sigit dari pasar Rasa Mala, Kota Semarang. Ya, pemirsa Metro TV, imbas dari adanya konflik perang di Timur Tengah membuat sejumlah harga kebutuhan pokok di Indonesia, salah satunya di pasar Kota Semarang mengalami kenaikan, yakni terjadi di minyak kita. Saya ingin coba menanyakan langsung kepada salah satu pedagang di pasar Rasa Mala bersama dengan izin Ibu Evi. Ibu, saya ingin tanya terkait dengan harga minyak kita. Ini sebelumnya harga berapa? Sekarang harga berapa ya? Dulu tuh sebelum ada kenaikan itu 20 kurang, Mbak. Nah, sekarang dari sana tahu ya hampir 21.000 1 liternya. Itu barangnya kosong, susah. Berarti Ibu harus menjual berapa? 22.000. Iya. Kenaikan harganya itu sejak kapan ya? Sejak itu ya plastik tuh naik. Katanya itu dari Iran apa gimana aku enggak tahu. Imbas dari kenaikan harga ini, kalau dari Ibu sendiri ketersediaannya saat ini susah? Wah, susah Mbak. Cari barang-barangnya susah banget toh. Sebagai pedagang, kalau untuk penjualannya dari minyak kita berarti masih banyak yang minat? Banyak yang minat, tapi barangnya langka. Iya. Kalau dari harapan Ibu sebagai pedagang sendiri seperti apa? Ya seperti dulu lagi toh Mbak. Harganya terjangkau, banyak pembeli, barangnya nggak susah dicari, dari dulu lah seperti dulu itu. Berarti saat ini stok yang Ibu punya hanya berapa liter atau berapa? Tinggal berapa tok? Nggak sedikit, tinggal dikit tok. Terakhir ngambil kapan? Terakhir ambil itu udah lama Mbak, itu barang udah kosong terus kok. Itu udah kosong terus. Iya tuh pasti. Terima kasih ya Ibu Evi. Nah pemirsa, untuk di pasar Rasa Mala Kota Semarang, harga minyak kita ini pedagang membeli di harga Rp21.000, kemudian untuk pedagang sendiri menjual di harga Rp22.000 per liternya. Sementara kenaikan terjadi tadi dari pedagang Ibu Evi sendiri mengatakan kenaikan terjadi pada saat terjadinya kenaikan pada harga plastik, dan untuk stoknya ini juga sangat susah menurut dari pernyataan dari pedagang Ibu Evi. Sementara demikian dari pasar Kota Semarang, Cervina Sigit, Metro TV.
Imbas kenaikan harga LPG non-subsidi mulai menjadi perhatian para pedagang dan pelaku usaha mikro di sejumlah daerah. Meskipun harganya alami penyesuaian, para pengecer mengaku belum melihat adanya perubahan signifikan pada pola konsumsi masyarakat. Salah satu pemilik toko sekaligus pangkalan gas LPG, Nini Linawati menyatakan, hingga saat ini belum terjadi penurunan omset maupun migrasi besar-besaran dari pengguna gas non-subsidi ke gas subsidi 3 kg. Para pelanggan dari sektor kafe, usaha laundry hingga kos-kosan diklaim masih bertahan menggunakan gas non-subsidi karena dinilai lebih praktis. Penggunaan identitas seperti KTP untuk mendapatkan gas subsidi menjadi salah satu alasan konsumen enggan berpindah meskipun harga gas non-subsidi lebih tinggi. Dalam sekali pengiriman, toko miliknya mampu menjual sekitar 100 tabung gas subsidi. Sementara untuk gas non-subsidi ukuran 5,5 kg berada di kisaran 5 tabung. Pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga agar tidak kembali naik dalam waktu dekat. Hal ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil yang sangat bergantung pada pasokan bahan bakar gas. Migrasi ke subsidi, kemungkinan karena kalau yang subsidi kan kita harus pakai KTP ya, agak ribet sedikit. Jadi kemungkinan sih belum. Pelanggan sendiri ya? Sudah ada sendiri. Harus ada datanya pakai KTP. Datanya gimana? Harga normal? Harganya normal, jangan naik, kasihan konsumen. Pemirsa, salah satu limbah rumah tangga yang mencemari air berasal dari deterjen. Melihat hal tersebut, salah satu binatu di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten menggantikan deterjen dengan ekoenzim yang ramah lingkungan. Lalu bagaimana penggunaan ekoenzim sebagai pengganti deterjen? Berikut liputan jurnalis Metro TV Indira Pramesti dengan juru kamera Syahdam Arrahman untuk Anda. Pemirsa, isu lingkungan menjadi salah satu isu utama masa kini. Dan melihat hal tersebut memang banyak masyarakat yang mulai beralih ke pola hidup ramah lingkungan. Dan salah satunya hal tersebut diimplementasikan oleh Binatu yang berada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, yaitu Binatu Koem, di mana mereka menggantikan deterjen menjadi ekoenzim. Dan hal tersebut melihat memang deterjen menjadi salah satu polutan rumah tangga terbesar yang banyak mencemari air. Nah, pemirsa, saat ini saya akan mencoba melondri menggunakan ekoenzim. Nah, dan untuk tahu lebih lanjut, ayo ikuti saya. Ini Mbak. Mau masukin laundry? Oh alah. Iya. Sebentar, minta tolong Mbak ditaruh. Berbeda dengan laundry atau Binatu pada umumnya yang menggunakan deterjen, Binatuku menggunakan ekoenzim. Mbak Indira, ini nanti 3 hari jadi ya, kan tanggal 19 jadinya tanggal 22. Bisa diambil. Penggunaan deterjen merupakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari untuk mencuci. Namun deterjen menjadi polutan yang mengancam ekosistem di air. Oh, proses gimana? Boleh saja. Mari silakan. Pemilik dari Binatuku, Anantasari mengatakan bahwa transformasi menuju ekoenzim merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Berawal dari kegiatan pemilahan sampah yang rutin dilakukan, semakin lama ide pengelolaan limbah organik rumah tangga berkembang menjadi bisnis rumahan yang ia kembangkan saat ini. Penggunaan ekoenzim dalam usaha Binatu miliknya ini sudah mulai sejak tahun 2021. Dirinya membuat sendiri dengan ekoenzim yang bahannya ia peroleh dari lingkungan sekitar. Memang dari 2019 itu sudah mengajak warga sekitar untuk mengumpulkan sampah-sampahnya seperti itu, baik organik maupun anorganik. Nah, begitu saya kenal ekoenzim di Oktober 2020, saya belajar ada sabunnya, menarik nih. Jadi untuk penghilang nodanya, saya membuat sendiri sabun dengan ekoenzim dari minyak jelantah juga. Jadi benar-benar memanfaatkan material yang sudah tidak kita pakai tapi kita pakai kembali dengan bentuk lain. Ya, kita masukkan Mbak. Nah, ini kan sudah ada. Kali ini tim Metro TV turut ikut membantu proses pembuatan ekoenzim. Dalam prosesnya, kulit jeruk, lemon, mangga dan nanas menjadi bahan pembuat ekoenzim tersebut. Apa yang tercium Mbak? Kayak aroma alkohol begitu ya. Masih ada seger-segernya gitu. Iya. Bahan-bahan organik ini akan dicampur dengan air dan juga molase. Kemudian nantinya bahan tersebut akan terurai
sebelum akhirnya bisa dipanen dalam waktu 3 bulan. Jadi saya pakai juga untuk bersih-bersih rumah. Dari ngepel, kemudian bersihin kaca, seperti itu. Jadi kalau untuk ibu sendiri nggak cuma untuk itu ya? Bukan hanya untuk laundry, iya, tapi untuk berbagai macam. Iya, supaya dia tercampur dengan cairan. Nah, cairan ini air dan molase, iya, atau gula merah bisa kita pakai. Pada awal penggunaan ekoenzim di Binatu miliknya, tidak sedikit pelanggan yang merasa ragu karena melihat cairan ekoenzim yang berwarna coklat. Namun ia berhasil membuktikan bahwa sabun ekoenzim yang ia gunakan tidak merusak pakaian dan memiliki daya bersih yang lebih. Mengganti deterjen dengan ekoenzim membawa kepuasan tersendiri bagi Anantasari, karena limbah laundry yang dihasilkannya tidak membunuh ekosistem yang berada di selokan. Ini Mbak Indira, ini contoh sabun cair yang saya buat. Bisa dicium nih, dicoba dicium aromanya seperti apa. Baunya wangi ya Bu? Wangi sebetulnya. Iya, betul. Dampak yang oleh lingkungan ya, terutama saya pribadi ya Mbak, kalau untuk lingkungan sekitar paling tidak selokan yang saya lewatin untuk membuang limbah laundry saya ini tidak membunuh ekosistem yang ada di dalam selokan seperti ikan, kata dan sebagainya begitu. Karena cairan yang kita keluarkan dari mesin cuci itu juga aman. Mau dipakai untuk nyiram tanaman pun tidak masalah karena semua bahannya adalah alami. Harapan saya sih kalau rumah tangga sudah mempergunakan sabun cair ramah lingkungan ini, paling tidak satu, kita memakai limbah kulit buah kita untuk bikin ekoenzimnya. Kemudian yang kedua, limbah yang kita hasilkan dari cuci baju, cuci piring itu sudah limbah yang aman buat lingkungan sekitar. Itu aja harapan saya. Karena kan air dari selokan mengalir ke sungai, dari sungai ke laut. Otomatis kalau kita sudah memberikan hal baik di awal, harapannya sampai ke laut pun bersih, seperti itu aja sih Mbak. Dan pemirsa, dari ekoenzim yang diproses seperti ini, akhirnya menjadi sabun yang digunakan oleh Binatu ini untuk mencuci pakaian menggantikan deterjen, sehingga bisa dibilang Binatu ini lebih ramah lingkungan. Harapannya ini bisa menginspirasi bagi pemirsa yang ingin mengubah pola hidupnya menjadi ramah lingkungan demi kebaikan lingkungan sekitar. Dari Tangerang Selatan, Banten, Indira Pramesti, Syadam Ar-Rahman, Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda masih ada ragam informasi di Newsline Business. Pemirsa, Anda kembali di Newsline Business. Kita akan masuk ke informasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Bank Dunia meminta maaf kepada pemerintah Indonesia sebab mendapatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang rendah. Purbaya juga menilai bahwa ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa setelah menyelesaikan lawatannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Melansir laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026, World Bank memprediksi ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,7% pada tahun 2026 atau jauh lebih rendah dari target pemerintah 5,4%. Menkyu menyebut ketangguhan ekonomi nasional tidak lepas dari upaya perbaikan yang terus dilakukan pemerintah, seperti reformasi perpajakan dan bea cukai, serta menjaga target defisit di bawah 3%. Ada yang bilang pertumbuhan kita cuma 4,7% itu World Bank kan ya. Begitu ketemu sana, dia minta maaf loh. Itu minta maaf ada wartawan ya. Dia minta maaf yang bikin forecastnya karena belum dipublish sebelum diskusi dengan bos maunya di sana. Jadi saya bilang ke mereka, kenapa Indonesia lebih bagus dibanding negara-negara lain relatif? Karena kita sudah melakukan reformasi sebelum pergolakan di global itu terjadi. Sebelum perang kita udah perbaikan ekonomi di sini, reformasi di pajak, bea cukai dan lain-lain sehingga kondisi APBN kita.
Pemerintah mempercepat rehabilitasi pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara dengan menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penyaluran wajib melalui verifikasi berlapis agar tepat sasaran dan bebas penyimpangan. Dalam penyaluran bantuan di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah membuka peluang bagi warga yang belum terdata untuk kembali diusulkan oleh pemerintah daerah. Proses pengajuan wajib melalui verifikasi aparat setempat seperti kepolisian, kejaksaan, dan TNI sebelum divalidasi oleh Badan Pusat Statistik guna memastikan bantuan negara diterima oleh warga yang berhak. Selain bantuan perbaikan rumah, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial melalui Kementerian Sosial mulai dari kebutuhan harian, bantuan perabotan, hingga stimulus ekonomi bagi keluarga terdampak. Penyaluran dilakukan langsung ke rekening penerima atau melalui PT Pos Indonesia sehingga lebih transparan dan meminimalisir potensi penyalahgunaan. Sementara untuk warga dengan rumah rusak berat atau hilang, pemerintah menyediakan hunian sementara maupun dana tunggu hunian. Di sisi lain, upaya mitigasi bencana terus dilakukan melalui normalisasi sungai di sejumlah wilayah prioritas guna mencegah banjir berulang dan mempercepat pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana. Saling cross check di bawah duluan sebelum dicek oleh BPS. Jangan sampai ini uang negara, jadi jangan sampai jatuh ke tangan yang nggak berhak. Tapi yang berhak harus kita perjuangkan. Bisa saja dia nggak masuk karena terlambat, atau tadi dia nggak ada di tempat waktu itu. Jadi benar-benar saya menemukan seperti itu. Pemerintah menyalurkan bantuan perbaikan rumah rusak secara serentak di 2 kabupaten, Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan secara langsung bantuan perbaikan rumah rusak di Kabupaten Tapanuli Tengah. Bantuan stimulan perbaikan rumah bagi warga terdampak diberikan dengan rincian rumah rusak ringan sebesar 15 juta rupiah dan rusak sedang sebesar 30 juta rupiah per kepala keluarga. Penyaluran ini menjadi tahap pertama dari program bantuan yang diberikan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Total anggaran yang disalurkan mencapai 31,26 miliar rupiah untuk lebih dari 1.000 kepala keluarga. Data penerima akan terus diperbarui seiring masuknya verifikasi dari pemerintah daerah. Suharyanto menegaskan penyaluran bantuan ini bukan yang terakhir bagi warga Tapanuli Tengah. Pihaknya akan terus menyalurkan bantuan secara bertahap sesuai dengan data yang diterima. Kali ini dilakukan di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Aceh Tamiang dan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk Aceh Tamiang ini yang kedua. Apakah itu sudah selesai? Belum tentu. Karena kita proses setelah datanya ada. Apakah nanti 2 tahap, 3 tahap, atau ada lebih, ya kita layani. Untuk Tapanuli Tengah, ini baru yang pertama. Ya. Tadi kita salurkan 31 miliar 260 juta. Adalah yang rusak ringan dan sedang. Rinciannya nanti silahkan tanya ke Kalaksa BPBD, yang jelas lebih dari 1.000 kakak. Ya. Nah, apakah ini yang pertama dan terakhir? Tentu saja tidak. Karena masih banyak warga masyarakat Tapanuli Tengah yang rumahnya rusak ringan dan sedang, ini belum dapat hari ini. Menteri Investasi Rosan Ruslani melaporkan realisasi investasi kuartal pertama 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, investasi mencapai 498,79 triliun rupiah atau melampaui target pemerintah. Dalam laporannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rosan Ruslani menyebut realisasi investasi telah mencapai 100,36% dari target 497 triliun rupiah. Angka ini juga tumbuh 7,22% secara year on year. Peningkatan investasi ini turut mendorong penyerapan tenaga kerja. Tercatat lebih dari 706.000 tenaga kerja terserap atau naik hampir 19% dibandingkan tahun lalu. Rosan menjelaskan komposisi investasi antara penanaman modal dalam negeri dan asing relatif seimbang. PMDN menyumbang hampir 50%, sementara PMA mencapai 249,94 triliun rupiah. Dari segi wilayah, investasi di luar Pulau Jawa sedikit lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa, dengan porsi masing-masing 50,37% dan 49,63%. Sementara dari negara asal, investasi didominasi Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang.
Kelima negara ini menyumbang sekitar 29% dari total investasi. Investasi di 2026 ini tadi di kuartal pertama saya melaporkan bahwa alhamdulillah tercapai pencapaian 498,79 triliun atau 100,36% dari target 497 triliun, dan itu adalah peningkatan 7,22% year on year-nya. Dari penanaman dalam negerinya itu kurang lebih 49,89% atau setelah hampir 50% sama dengan penanaman modal asingnya. Kalau asingnya itu 249,94 triliun dan komposisinya itu Jawa luar Jawanya kurang lebih 50,37% dan Jawanya itu 49,63% atau 247,53 triliun. Menteri Investasi Rosan Ruslani melaporkan realisasi investasi kuartal pertama 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dari setiap investasi. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rosan menyebut arahan Presiden tidak hanya berfokus pada besarnya investasi, namun juga dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga diminta mempercepat proses investasi, termasuk memangkas regulasi dan perizinan yang dinilai menghambat masuknya modal. Selain itu, Presiden juga mendorong peningkatan iklim investasi nasional agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Pemerintah akan melakukan benchmarking dengan standar negara ASEAN hingga OECD. Sebelumnya, Rosan melaporkan realisasi investasi kuartal pertama 2026 mencapai 498,79 triliun rupiah atau 100,36% dari target pemerintah. Angka ini tumbuh 7,22% secara tahunan. Capaian tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 706.000 orang atau meningkat hampir 19% dibandingkan tahun lalu. Adalah investasi yang masuk ini ya dari segi yang tadi saya sampaikan, penciptaan lapangan pekerjaannya juga harus tumbuh secara baik, benar dan juga berkualitas. Itu arahan Bapak Presiden. Karena ini menjadi sangat penting dan semuanya itu harus segera diakselerasi. Jangan sampai ada regulasi-regulasi kita yang justru menghambat, peraturan-peraturan kita yang justru menghambat. Pertek-pertek itu juga harus, kata Bapak Presiden, itu juga harus apabila menghambat itu tidak perlu ada gitu. Jadi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengejar proses aksesi menjadi anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Hal itu sekaligus menekankan pentingnya aksesi OECD guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan investasi global. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri saat Seminar Nasional Aksesi Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan Private Sector Implications. Kegiatan itu bertujuan memberikan sosialisasi manfaat strategis aksesi OECD sebagai pilar utama visi Indonesia Emas 2045 kepada sektor swasta yang lebih luas. Selain itu, untuk memformalisasikan keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi OECD, Indonesia melalui formalisasi kerjasama antara Kadin dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Anindya menambahkan upaya mendorong Indonesia sebagai anggota OECD, yakni untuk membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 8% dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Program untuk dunia usaha atau private sector masuk ke dalam upaya mendorong Indonesia masuk OECD. Karena tujuan akhirnya ialah bagaimana membuat Indonesia bisa terus tumbuh, mencapai kepada angka yang diinginkan Pak Presiden Prabowo 8% dan masuk ke dalam tentunya 2045 Golden Era. Tapi intinya bagaimana dunia usaha dan pemerintah dibantu dengan teman-teman di negara lain seperti Inggris untuk membuat Indonesia itu bisa menjadi negara maju dan keluar daripada middle income trap. Dan terakhir, pemirsa, usai jeda Newsline akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan inovasi produk makanan dan minuman saat ini sangat beragam. Mulai dari bentuk sajiannya yang menarik dan inovatif, namun juga rasanya yang bervariasi. Bahkan banyak sekali makanan dan minuman yang menjadi viral sehingga banyak masyarakat yang tergiur untuk mencobanya. Namun pemirsa, di balik tampilan dan rasanya, apakah kita sebagai konsumen ini betul-betul memperhatikan kandungannya? Seperti kadar gulanya, garam, dan juga lain-lainnya. Nah, hal ini pemirsa rupanya menjadi perhatian dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Melalui akun Instagramnya, Menteri Kesehatan juga menyinggung soal kos biaya medis akibat dari penyakit yang ditimbulkan dari gaya hidup yang tak sehat ini. Bahkan menguras 13 triliun rupiah uang negara. Nah, kita akan simak seperti apa isi kontennya berikut ini. Satu penyakit ini menguras 13 triliun uang negara. Dan biaya yang ditanggung meningkat 400% dalam 6 tahun terakhir. Dan kamu setiap hari nyicil untuk kena penyakit ini. Namanya gagal ginjal. Sudah bukan penyakit orang tua saja. Sekarang banyak anak-anak muda usia produktif juga terkena gagal ginjal. Karena kebiasaan minum minuman manis seperti ini. Ini kan minuman-minuman yang paling sering kamu pesan di mall atau ojol setiap hari malahan. Tahu nggak berapa jumlah gula yang masuk ke tubuh kalian untuk minuman-minuman seperti ini? Saya tidak menyangka bahwa satu gelas matcha ini isinya adalah 3-4 sendok gula. Makanya penting banget kan untuk pasang label ini di setiap minuman siap saji. Biar kalian tersindir dan tersadar. Level A itu tidak ada pemanis tambahan. Contohnya ini, Americano. Level B adalah minuman yang ditambah gula alami seperti gula pasir ini. Contohnya teh manis. Yang level C dan D, manis atau nggak manis, ada pemanis buatannya. Itu tidak saya rekomendasikan setiap hari. C dan D, ini perbedaan jumlah gulanya. Banyak banget kan? Kalau tetap mau minum ini, minta ke baristanya yang less sweet. Kalian setuju nggak? Semua minuman siap saji ditempelin Nutri-Level seperti ini. Ya, menarik sekali ya kalau lihat kontennya Pak BGS tadi, Pak Menteri Kesehatan. Saya jadi mikir-mikir kalau beli minuman kan biasanya ada yang suka minta less sugar. Nah, itu gimana? Apakah masih bisa memenuhi rencana Nutri-Level yang nanti akan diterapkan oleh pemerintah? Kira-kira lebih sehat gak sih kalau kita tetap minta less sugar gitu ya? Nah, tadi kan juga contohnya cuman gula ya Marcel di kontennya Pak BGS, tapi nantinya ke depannya apakah akan lebih didetailkan lagi seperti garamnya, kadar minyak dan juga kalori, lemak, itu seperti apa nanti ya ke depannya? Iya, dan tentunya sudah ada banyak pemirsa masyarakat yang juga menanggapi rencana dari Menteri Kesehatan yang akan memberikan label nutrisi pada produk pangan. Masyarakat menyambut positif, tapi juga menekankan pada tindakan teknis yang harus dikawal secara berkala supaya penerapannya juga sesuai. Kalau menurut saya itu bagus, cuman untuk dilaksanakan program tersebut itu kan tergantung banyak pihak ya, dan terutama pebisnis atau yang menyelenggarakan penjualan minuman-minuman tersebut. Itu sangat bagus ya, apalagi kalau memang itu terlaksana dengan jujur dan transparan. Kalau misalkan ada nutrition facts atau label, itu akan sangat membantu masyarakat untuk tahu kadar gula, kadar nutrisi yang mereka makan atau minum itu seperti apa. Paling nggak dipantau nih misalnya sekali sebulan atau per 3 bulan gitu. Dengan kolaborasi bisa antara dengan ahli gizi atau dokter perusahaan. Sebenarnya ini harus dilakukan banyak FGD gitu ya. Terus banyak input dari masyarakat juga, dari golongan pengusaha, juga dari policy maker seperti itu ya. Pihak pemerintah mungkin benar-benar ngelaksanain sidak atau ya terjun langsung lah. Dan itu bukan hanya sekali dan di hadapan television gitu. Kita harus banyak mencontoh negara-negara lain ya. Mungkin di sekitar Southeast Asia itu ada Singapura yang mereka sudah menerapkan ini dari lama.
semua pihak harus benar-benar mendukung. Kalau mereka memang ingin sehat, maksudnya mengikuti peraturan tersebut, nggak apa-apa. Lebih mengedukasi, jadi kayak kalau kita kan Kementerian Kesehatan kampanye atau misalnya ke sekolah-sekolah. Pemirsa, pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan baru soal label gizi pada produk pangan siap saji dengan nama Nutri-Level. Kandungan dalam makanan atau minuman yang menjadi perhatian khusus adalah gula, garam, dan juga lemak tinggi atau yang disingkat kandungan GGL. Lalu seperti apa implementasi dari kebijakan ini? Kita akan membahasnya dengan Direktur Penyakit Tidak Menular atau PTM Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Bu Nadia. Sore, Mbak Gema, Mama saya, salam sehat. Salam sehat. Jadi Ibu Nadia, untuk pelabelan dari Nutri-Level ini ya akan mulai dilaksanakan kapan Bu untuk makanan dan juga minuman? Ya, artinya sejak minggu lalu yang sudah kita luncurkan ya di forum kemarin yang bersama dengan juga Badan POM, kebijakan tentang penempelan label ini sudah bisa diterapkan. Tapi memang kita ketahui bahwa kebijakan ini adalah sifatnya adalah edukasi ya, Zema dan Pak Marcel ya. Jadi edukasi baik kepada masyarakat nih terutama. Jadi kan kita tahu kalau kita bicara mengenai konsumsi itu artinya dalam sebuah regulasi ini kita menyiapkan juga masyarakat untuk menerima regulasi ini. Jadi kan memang kalau tadi disampaikan bahwa angka terjadinya gagal ginjal itu meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan justru kasus-kasus jantung, stroke, dan penyakit kanker. Dan pembiayaannya itu peningkatannya hampir 400 kali daripada penyakit-penyakit lainnya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa perlu nih dilakukan pengendalian konsumsi gula, garam, lemak. Nah, ini kita mulai dulu dengan gula. Prosesnya masih edukasi, jadi kita bersama dengan industri melakukan edukasi bersama kepada masyarakat untuk kemudian sebenarnya berharap tadi masyarakat justru melakukan perubahan perilaku untuk dirinya sendiri untuk menjadi lebih sehat. Iya, Bu Nadia, setelah tadi ya dilakukan ada koordinasi edukasi kepada industri, kemudian juga pelaku UMKM, makanan dan minuman. Bagaimana responnya Bu? Apakah memang menyanggupi dalam waktu dekat ini bisa diterapkan atau justru membutuhkan waktu lebih panjang? Ya, jadi kalau untuk penerapannya kan kita sebelum mengeluarkan regulasi ini kan tentunya sudah melakukan berbagai konsultasi ya, baik dengan industri, baik juga dengan asosiasi industri yang terkait dengan produk pangan siap saji ini, dan mereka semua menyambut baik. Nah, oleh karena itu kita juga sudah bersepakat bahwa implementasi pemberian label pada makanan siap saji ini kita mulai dulu dengan tahap edukasi. Di tahap edukasi ini artinya adalah belum menjadi kewajiban untuk menempelkan ini, tetapi ini menjadi ada suatu periode. Jadi dalam 2 tahun ini sifatnya pelabelan ini akan secara sukarela dilakukan pemeriksaan di laboratorium juga secara sukarela oleh industri dan juga dilaporkan kadarnya juga secara sukarela oleh industri. Jadi nanti penempelannya itu kan kita tahu bukan hanya di produknya, bisa juga dimulai dulu dari menunya. Nah, menu kan bisa juga menu elektronik begitu ya. Nah, ini yang sudah kita sepakati dengan industri. Jadi ada masa sih sebenarnya 2 tahun sebelum penempelan label ini menjadi suatu kewajiban untuk ditempelkan pada produk kemasan siap saji maupun juga nanti produk kemasan yang sifatnya adalah pangan olahan. Baik, berarti masih bentuknya edukasi ya Bu Nadia. Nantinya kalau sudah diwajibkan ya Bu, udah berjalan selama 2 tahun ke depan. Ini kan ada aturan yang menuliskan bahwa memang akan diwajibkan bagi pelaku usaha skala besar untuk menempelkan Nutri-Level ini. Nah, kalau UMKM nanti seperti apa Bu Nadia? Iya, tentunya apa yang kita lakukan ini kan bertahap. Sama tadi mungkin disampaikan, kita lihat bagaimana negara-negara lain yang sudah melaksanakan kebijakan sebenarnya pengendalian untuk pencegahan penyakit-penyakit tidak menular ya, kanker, jantung, stroke, ginjal, terhadap bagaimana pengendalian konsumsi. Nah, tentunya kalau kita bicara bagaimana penerapan ke depannya ini tadi waktunya 2 tahun ya, dan juga
tadi untuk UMKM kita akan mulai dulu, kita akan mendorong industri besar dulu ya, yang artinya jangkauannya memang justru luas dan banyak kan. Kalau industri besar tuh kan pasti cabangnya hampir di seluruh provinsi di Indonesia, omset penjualannya juga jauh lebih besar, artinya reach out-nya kepada masyarakat juga besar. Jadi ini kita mulai di sini dulu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk UMKM yang merasa positif ya, kalau saya tempelkan label ini akan mendongkrak penjualan saya gitu ya, Mas Sel ya. Jadi ini bisa juga tentunya menjadi salah satu yang bisa ikut di dalam upaya edukasi ini. Tapi yang ingin kami sampaikan ya, bahwa kenapa kita mulai dengan edukasi, karena kalau kita bicara mengenai konsumsi kan masyarakat juga harus disiapkan ya. Artinya masyarakat paham, masyarakat itu mengetahui bahwa mereka harus menuruni konsumsi gulanya. Kalau mereka minum mungkin beberapa kali itu kan konsumsinya berapa gitu, sehingga tentunya masyarakat siap dengan adanya pilihan pangan yang mungkin tadi less sugar, less salt ya, kemudian tidak ada lemak jenuhnya. Jadi ini yang kita siapkan, karena kan prinsipnya kan pada proses konsumsi ini kan perlu kebutuhan masyarakat harus terpenuhi, dan ada tentunya produk yang bisa menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut. Baik, nah Bu Nadia, selama 2 tahun ke depan dengan skema sukarela ya, pemberian label Nutri-Level ini dari industri, bagaimana mekanisme verifikasinya Bu untuk memastikan bahwa yang tertera itu memang benar, artinya tidak ada manipulasi, bagaimana keterlibatan pemerintah untuk memastikan kebenaran dari Nutri-Level? Ya, jadi karena ini kan sebenarnya kolaborasi pemerintah dengan industri ya, untuk kemudian lebih menyehatkan masyarakat kita. Jadi kita memang menyatakan bahwa ini voluntary, tapi mekanisme rechecking itu akan tetap ada ya. Jadi kita mekanisme pengawasan secara sampling mungkin dari apa yang sudah disampaikan, misalnya mereka mengklaim wah produk saya ini B ya, seperti itu, atau produk saya A. Ya nanti kita akan melakukan sampling untuk memastikan klaim produk tadi sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Oke, baik, kita nantikan bersama ya Ibu seperti apa implementasi dari Nutri-Level ini untuk seluruh produk. Terima kasih atas konfirmasinya Ibu Siti Nadia Termizi selaku Direktur PTM Kemenkes RI. Selamat kembali beraktivitas Bu Nadia. Dan pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Hefei Tiongkok tengah menjadi sorotan wisatawan dan pencinta alam setelah hamparan bunga fetch susu mekar sempurna. Ladang luas berubah menjadi lautan warna ungu lavender dan merah muda pucat yang membentang hingga ke cakrawala, menciptakan pemandangan yang memukau. Rekaman drone memperlihatkan pengunjung berjalan di antara bunga, berfoto hingga menari di tengah ladang. Banyak wisatawan datang sejak fajar demi mendapatkan momen terbaik saat cahaya pagi menyinari bunga yang sedang bermekaran. Namun keindahan ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata. Fetch susu juga memiliki peran penting dalam pertanian berkelanjutan di Hefei. Tanaman ini digunakan untuk membantu meningkatkan kadar nitrogen di tanah. Lembaga penelitian seperti Universitas Anhui terus mengkaji pemanfaatannya, termasuk penggabungan fetch dengan pupuk untuk meningkatkan kualitas dan hasil panen padi. Pemirsa, musim semi menghadirkan pemandangan menakjubkan di Desa Bashan, Tiongkok yang berada di kawasan Teras Teh Distrik Fuyang, Kota Hangzhou. Pemandangan hamparan pohon sakura dan kebun teh menarik perhatian wisatawan. Deretan pohon sakura yang bermekaran di tengah sekitar 3.000 hektar ladang teh yang rimbun dan juga tertata rapi ini memperlihatkan bunga-bunga sakura terlihat kontras dengan hamparan hijau kebun teh yang membentang luas di lereng perbukitan. Sejumlah pengunjung tampak menikmati suasana, berjalan santai, serta mengabadikan momen dengan berfoto di antara bunga-bunga yang mekar. Terletak di kawasan pegunungan yang tenang, Desa Bashan dikenal sebagai puncak kebun teh bunga sakura berkat keindahan unik yang memadukan pertanian teh dan pesona bunga sakura dalam satu lanskap yang harmonis.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.